Hakim yang mulia, merenungkan seluruh peristiwa yang terjadi. Selain adanya kekurangan saya selaku Sekjen DPP Perjuangan karena tidak melakukan monitoring terhadap apa yang dilakukan Donitri Istiqomah, khususnya terhadap seluruh perencanaan suap dana operasional, penerimaan dan penggunaan dana operasional, di mana hal tersebut semuanya memang tidak pernah dilaporkan kepada saya yang sedang fokus pada Pilpres. Saya tidak melakukan monitoring penugasan secara detail terhadap pelaksanaan tugas saudara Donitri Istiqomah yang kemudian melibatkan saudara Saiful Bahri dalam pengurusan KPU juga tanpa sepengetahuan saya. Meskipun demikian, ketika kasus Harun Masiku ini diproses kembali, tidak bisa dipungkiri latar belakangnya yang terkait dengan sikap kritis saya yang saya sampaikan selaku Sekjen Parti. Latar belakang peristiwa politik ini sudah saya sampaikan di dalam eksepsi saya. Dan meskipun tidak diakui oleh jaksa penuntut umum dalam jawaban atas eksepsi, namun suasana kebatinan publik tetap tidak bisa dipungkiri. Begitu banyak suara civil society yang menyatakan bahwa proses hukum yang saya alami akibat sikap yang terlalu kritis terhadap putusan MK nomor 90 2023 dan pembelaan terhadap demokrasi, supremasi hukum dan keteguhan di dalam menjaga konstitusi dengan menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan masa jabatan presiden 3 periode serta menjaga disiplin partai PDI Perjuangan dengan melakukan pemecatan terhadap saudara Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Bobi Nasution bersama dengan 24 anggota partai lainnya. Apapun resikonya, partai terus memimpin pergerakan rakyat. Partai digerakkan oleh ide dan cita-cita bagi kemerdekaan agar keadilan dan kemakmuran rakyat dapat diwujudkan. Di dalam PDI Perjuangan selalu menyala jiwa perjuangan. Dalam sejarahnya pula, ketika rejim otoriter berkuasa selama 32 tahun lamanya, PDI berperan penting sebagai suluh demokrasi. PDI Perjuangan menjadi harapan rakyat tertindas dan wahana bagi suara-suara kritis. PDI Perjuangan mencoba dihancurkan melalui dualisme kekuasaan dengan campur tangan negara. Secara langsung yang berujung pada peristiwa 27 Juli yang sebentar lagi akan kami peringati. Sejarah penindasan akhirnya melahirkan PDI Perjuangan. Partai ini selalu setia pada jalan demokrasi meskipun pada periode 2004 dan 2014. Pragmatisme politik semakin menguat. Pada periode ini, eksistensi partai sepertinya hanya mewujud apabila menjadi bagian dari pemerintahan. Dalam periode ini PDI Perjuangan terus melakukan konsolidasi ideologi, organisasi, kader dan sumber daya kepartean. Akhirnya pada pemilu 2014, 2019 dan 2024, PDI Perjuangan dipercaya rakyat sehingga dapat 3 kali berturut-turut. Namun pemilu 2024 adalah pemilu yang terberat, sangat berat. Dan benar-benar menguji daya tahan partai. Karena itulah rekayasa hukum yang terjadi ini sungguh-sungguh suatu ironi. Di tengah pengakuan rakyat yang tetap menempatkan PDI Perjuangan sebagai pemenang pemilu. Meskipun begitu banyak penyalahgunaan kekuasaan.